Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Sayyidah Tujulpa dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa penting dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam periode Madinah. Sejarah menyebutkan bahwa ketika di Mekah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan kegigihannya menyampaikan berita Islam mendapatkan respon yang tidak sangat baik dan tidak menggembirakan. Rasulullah dan para pengikutnya sangat terpojokan. Sebaliknya, ketika di Madinah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan respon yang sangat positif dengan adanya Islam. Dakwah Islam di Madinah selama kurang lebih 10 tahun mendapatkan kemajuan yang sangat pesat. Berikut beberapa peristiwa penting dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu Piagam Madinah. Lahirnya Piagam Madinah diperkirakan kurang lebih dari 2 tahun sebelum tinggalnya Nabi di Madinah. Para sejarawan menyebutkan bahwa Piagam Madinah ini adalah konstitusi tertua di dunia sepanjang sejarah. Naskah piagam ini terdiri atas 47 pasal dan dibuat dalam 2 waktu yang berbeda. Isi dari Piagam Madinah adalah yang pertama, kaum Yahudi dan kaum Muslimin harus saling membantu dalam memerangi. Yang kedua yaitu kaum Yahudi dari kaum Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan begitu pula kaum Muslimin tetap dengan agama Islam. Semua kaum Yahudi dari suku dan kabilah manapun diperlakukan sama dengan kaum Yahudi dari Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan kaum Muslimin harus bekerja sama dalam memerangi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan kaum Muslimin harus saling mengingatkan dalam kebajikan dan juga harus saling tolong mengingatkan kalau ada perbuatan zalim. Kota Madinah dipertahankan dari serangan luar. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya terkecuali kepada orang yang berbuat jahat. Yang terakhir yaitu Rasulullah adalah pemimpin umum untuk semua Madinah. Yaitu respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Selama berdakwah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerangi seorang pun untuk mengikuti ajakan masuk Islamnya. Nabi hanya menyampaikan kegembiraannya. Peristiwa Badar. Perang pertama dalam Islam terjadi pada tahun 24 Hijriah atau 625 Masehi. Di Lembah Badar, pasukan kaum muslimin berjumlah 313 orang dan kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Dalam perang Badar dimenangkan oleh kaum muslim karena ini dibantu oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan hujan lebat. Bagi kaum muslim ini hanya hujan gerimis biasa, jadi memudahkan untuk maju melawan kafir Quraisy, tetapi menurut kafir Quraisy ini hujan sangat lebat, jadi susah untuk maju melawan kaum muslimin. Peristiwa Uhud. Genap setelah 1 tahun kejadian perang Badar, berangkatlah kaum kafir Quraisy menuju Madinah. Perang Uhud memperoleh kesedihan di dalam hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib wafat di tangan Wasi bin Harb. Setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan, kaum muslimin yang berada di atas bukit tergiur oleh harta rampasan perang kaum kafir Quraisy sehingga mereka menuruni bukit tersebut, padahal sudah dilanggar oleh Nabi Muhammad supaya tidak turun. Tetapi mereka kekeh untuk mendapatkan harta rampasan tersebut. Jadi mereka diserang kembali oleh kafir kaum Quraisy. Perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslim sudah merindukan untuk beribadah haji. Mereka
berangkat menuju Mekah berjumlah 1.000 orang untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 6 Hijriah. Ketika sampai di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, Rasulullah SAW berhenti dan mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy, menjelaskan tujuan mereka untuk datang ke namun Utsman ditahan dan terdengar berita bahwa Utsman bin Affan telah terbunuh. Namun berita tersebut bohong. Lalu tidak lama kemudian datang utusan dari kaum kafir Quraisy, Suhail bin Amr, dan pertemuan ini dibuatkan perjanjian kaum kafir Quraisy dan kaum muslim, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.